Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari dengan berdiri kita mulai ibadah hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup senang dengan adanya mukjizat. Kita menyukai mukjizat dan senang untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang mukjizat. Tetapi kita harus berhati-hati. Mengapa alasan kita untuk mengikut Tuhan? Apakah kita hanya menginginkan mukjizatnya atau menginginkan hal yang lain? Ini menjadi sangat penting untuk kita semua. Karena ini akan menjadi dasar mengapa kita mengikut Kristus. Dari ketika kita pertama mengaku percaya hingga kita dipanggil olehnya. Mari, oleh karena itu sekarang kita datang. Kita datang kepadanya. Kita bertanya dan mohon ampun atas segala kesalahan, atas segala dosa-dosa kita. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita mengaku datang kepadanya. Lalu nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita mengaku dosa. Tuhan, inilah kami manusia yang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami. Ketika kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami melukai hati sesama kami. Kami melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami. Tuhan, ketika kami menginginkan sesuatu seringkali kami mengindahkan keinginan Tuhan. Dan juga kebutuhan orang lain. Kami mengorbankan orang-orang lain demi kami sendiri ya Tuhan.
Kami mengutamakan apa yang menjadi nafsu kami, kemauan kami. Tuhan, ketika kami bertutur ucap dengan anak kami, dengan pasangan kami, dengan keluarga kami mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak seharusnya kami katakan. Ampuni kami ya Tuhan, dalam kata dan perbuatan kami. Inilah kami ya Tuhan, layakanlah kami, supaya kami bisa datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita semua yang telah mengakui segala kesalahan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, telah tersedia berita anugerah Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu saja ya Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bisa menghirup nafas kehidupan yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, di tengah segala hal yang telah Kau anugerahkan kepada kami, izinkan kami ya Tuhan, pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua, baik yang di rumah maupun juga di tempat lain, untuk bisa memahami dengan baik apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan. Sertai pula mulut dan bibir hamba-Mu yang sangat-sangat berkekurangan ini, sehingga firman Tuhan pun bisa tersampaikan dengan baik. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes
pasalnya yang ke-6 ayat 25 hingga 35. Maaf. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 hingga 35. Firman Tuhan berkata, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak senang dengan mujizat? Wah, pastinya kita semua senang dengan mujizat dan mengharapkan agar mujizat itu, keajaiban tersebut terjadi di dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita sedang mengalami pencobaan yang berat, kita mengalami kesulitan, lalu tiba-tiba muncul pertolongan yang ajaib. Wah, kita rasanya sangat senang. Hati kita bergembira dan bersyukur kepada Tuhan. Maka tidak heran kalau kita kemudian menyenangi kisah-kisah Yesus di mana ia melakukan mujizat. Contohnya ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta. Ketika Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit parah. Kita senang dengan kisah-kisah atau hal-hal yang bertemakan mukjizat atau keajaiban. Kita juga sering mungkin mendengar cerita atau menonton bahkan
di channel-channel YouTube atau video-video di WhatsApp kesaksian-kesaksian dari banyak orang yang menceritakan bagaimana hidupnya itu diubahkan oleh Tuhan berkat mukjizatnya yang sungguh luar biasa. Maka ketika Yesus melihat orang banyak datang menghampiri dan mengikuti dia karena setelah ia melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, maka Yesus pun kemudian menyadari bahwa orang-orang ini mencarinya karena ingin merasakan kenikmatan dari mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang ini menjadi kesempatan bagi kita semua. Mari kita merenungkan dan tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Bahwa apa yang menjadi alasan kita untuk mengikuti Yesus. Dalam konteks bacaan ini orang-orang mengikuti Yesus karena mereka ingin merasakan hal yang nikmat. Hal-hal yang manis yang mereka rasakan ketika mengikut Yesus. Nah bagi kita, apakah kita mengikut Tuhan itu karena ingin sama menerima hal-hal yang enak, menerima hal yang baik, hal yang manis dari Tuhan, atau karena ada alasan lain? Mari kita renungkan secara bersama-sama. Memang menjadi seorang pengikut karena diiming-imingi hal-hal yang baik merupakan cara yang termudah sehingga menjadi banyak jumlahnya. Contohnya dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini. Misalnya saja akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak politisi yang banyak membagikan bantuan untuk masyarakat. Namun dalam bantuan tersebut terpampang dengan jelas nama dari politisi tersebut dan berasal dari partai mana. Memang sih nggak ada coblos saya karena belum masa pemilu Bapak Ibu. Tetapi sudah jelas dia sedang ingin mempromosikan dirinya sebagai sosok yang baik. Sebagai sosok yang layak untuk dipilih nanti ketika pemilu atau ketika pilkada. Apakah bantuannya salah Bapak Ibu? Tidak. Apakah masyarakatnya senang? Senang. Siapa yang tidak senang dikasih bantuan? Tetapi cara dan motivasinya itu keliru. Mengapa Bapak Ibu? Karena sekalinya nanti politisi tersebut berhenti dalam memberikan bantuan, lalu kemudian tidak memenuhi janji-janji politiknya, politisi ini akan segera dilupakan, akan segera ditinggalkan, bahkan dibenci oleh orang banyak. Dan cara ini merupakan cara yang sangat-sangat tidak sehat. Yesus tidak menginginkan murid-murid yang pemikirannya seperti itu. Yesus menginginkan agar murid-murid kita semua percaya kepadanya. Terlepas dari segala mukjizat atau keajaiban atau tanda yang Yesus lakukan. Fokus dan mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan dan segala firman-Nya. Mengapa? Karena orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus karena hal-hal yang baik yang ia terima dari Tuhan akan mudah goncang ketika hal-hal buruk terjadi di dalam hidupnya. Ketika melanda keluarganya. Pandemi yang kita hadapi sekarang bersama-sama ini memang benar-benar menjadi ujian bagi kita semua. Bahwa di tengah segala kesedihan, di tengah segala keterpurukan, di tengah segala kejatuhan, di tengah segala hal-hal yang tidak enak dan hal-hal yang tidak bisa kita katakan satu persatu. Maukah kita tetap mengarahkan hati kepada Dia, Sang Roti Hidup? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Maka kenikmatan dan kesenangan yang kita alami pun
juga ada masanya. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita akan mengalami kesulitan atau bahkan sekarang pun sedang mengalami kesulitan. Sama seperti umat Israel yang diberikan roti dari sorga. Ketika mereka kelaparan, ketika mereka makan mereka menjadi kenyang. Tapi toh suatu saat ia akan lapar lagi. Dia akan kesulitan kembali. Namun kalau kita mau mencari roti hidup yang sejati, orang-orang yang menerima dan menemukannya tidak akan pernah lapar lagi. Yaitu Tuhan Yesus. Maka kita tetap memiliki pengharapan. Dan tidak akan berputus asa. Berpikir bahwa ada Tuhan. Ada Dia yang tidak pernah meninggalkan. Dia yang akan memberikan kekuatan di tengah segala kelemahan dan kesusahan yang melanda dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat itu tidak selalu berbicara tentang hal yang enak dan senang. Tetapi ketika kita tetap untuk bertahan di tengah segala badai dan kemudian bertumpu kepada Tuhan tanpa kehilangan imannya, itulah mukjizat yang sesungguhnya. Ketika kita tetap mengatakan dan mengarahkan hati kita kepada roti hidup sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita jalani dan hidupi mukjizat tersebut, serta mensyukuri setiap hal kecil yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sambil berpengharapan bahwa Tuhan kita, sang roti hidup yang sejati, akan terus memelihara kita dari kini hingga sepanjang masa. Arahkanlah hatimu kepada roti hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita mendengarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Allah empunya kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami semua untuk terus mengarahkan hati kami kepada roti hidup yang sejati. Percaya kepadamu saja dan berpengharapan, bukan karena mukjizat-mukjizat yang Engkau berikan, tetapi karena iman kami yang sungguhnya kepadamu saja. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang sejati, hati yang tulus untuk datang menyembah-Mu, bukan karena imbalan atau hal-hal yang telah kami terima. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Lito Yun. Kami berdoa untuk Bapak Sudirman Sihaan. Kami berdoa untuk Bapak Arif Rianto. Kami berdoa untuk Ibu Sofi Ongkowijoyo. Kami berdoa untuk Ibu Koyonio. Kami berdoa untuk Ibu Trisiana. Ya Tuhan, tolong kami. Sertai kami. Tuntun kami. Tuntunlah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini tetap bisa merasakan bahwa ada cinta Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahwa di masa sakit mereka ya Tuhan, bahwa ada pertolongan-Mu yang ajaib. Tuhan,
Biarlah rencanamu yang jahat dalam diri hamba-hambamu yang sedang merasakan kesakitan ini. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang usianya sudah lanjut. Tuhan tolong sertai mereka. Berkati di masa mereka yang sudah lanjut. Kiranya di masa lanjut usia mereka Tuhan, mereka terus bisa berkarya dan bersyukur atas setiap hari dan nafas yang telah Tuhan berikan. Mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan beri dan bisa menjadi contoh bagi mereka yang masih muda. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gerejamu di GKI Bondowoso ini ya Tuhan. Berkatilah para majelis, berkatilah pendeta Martin, berkatilah juga aktivis gereja-gereja Tuhan yang terus melayani dengan sepenuh hati. Biarlah mereka terus diberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami, di mana masa ini, di mana pandemi semakin naik ya Tuhan. Ketika sudah mulai menurun, tetapi ternyata kembali naik. Tuhan tolong kami, tuntun kami ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, supaya kami terhindar dari mara bahaya. Berkatilah mereka yang berusaha setiap harinya Tuhan, untuk melawan pandemi ini. Tolong mereka yang sedang sakit karena terpapar COVID-19 dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan mereka kembali sehingga mereka pun bisa berkumpul dengan saudara-saudara keluarga yang terkasih. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami. Biarlah di tengah masa-masa sulit ini Tuhan, para pemimpin bangsa kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Yang tidak menyengsarakan masyarakat, tetapi memberikan sebuah solusi yang indah bagi semua orang. Inilah kami ya Tuhan. Kami mendasarkan doa ini atas doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ayat persembahan, saya bacakan dari Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita
Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Biarlah firman itu bukan saja kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan selama sepekan ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai wujud nyata ungkapan syukur kami ingin menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskannya, agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita melanjutkan ibadah kita yang sungguhnya, yaitu ibadah kita sehari-hari. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin.